pemuka-pemuka Kristen yang mungkin saya kenal dekat juga udah lama, banyak saya dekat, banyak tahu. Cuman yang saya belum berani menanyakan itu, belum tahu kejelasannya tentang perpuluhan itu yang Baik. sempat juga dikemukakan sama siapa tuh, stand up komedi Siapa itu? Mongol. Saya nggak nonton. Ya, begini Bang, saya ceritakan mengenai asal usul perpuluhan ya. Gini. Iya. Jadi saya juga bingung nih, Buddhis tapi pertanyaannya perpuluhan. Tapi nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa. Kita jawab aja. Nih, kita besok akan buka forum internal Kristen bertanya dengan Kristen. Jadi gini Bang. Dulu orang Israel itu sebelum dia ke tanah yang sekarang didiami oleh bangsa Israel, asal usul mereka itu dari Mesir. Nah, mereka ini terbagi dalam 12 suku. Nah, ketika mereka keluar dari Mesir, mereka itu diberi tanah yang sekarang Israel itu, dan tanah itu dibagi 11. Jadi ada satu suku yaitu orang-orang Lewi. Mereka tidak punya tanah. Nah, lalu apa bagian mereka ini? Kompensasinya apa karena mereka tidak punya tanah? Maka ke semua suku yang lain itu harus memberikan 1/10 dari hasil tanah mereka. Karena orang Lewi nggak punya tanah, mereka ngurusin ini, imam, mereka ngurusin kegiatan-kegiatan dalam keimamatan begitu. Sehingga mereka diwajibkan memberikan 1/10 dari hasil tanah mereka begitu. Nah, di dalam kekristenan istilah-istilah perpuluhan itu dibawa ke gereja, tapi sebenarnya maknanya tidak seperti itu. Jadi 1/10 dikasih gembala, orang yang mengurusi jemaat. Itu sebenarnya tidak nyambung sebenarnya, tetapi di dalam kekristenan itu bukan hukumnya persepuluhan lagi, tetapi bagaimana orang yang bekerja, orang sebagai pelayan firman Tuhan itu patut mendapatkan upahnya. Jadi kalau ada gembala, Perpuluhan itu nggak 1/10 juga, 20 nggak apa-apa, 50 nggak apa-apa, 1% nggak apa-apa, nggak dikasih juga nggak apa-apa. Jadi justru di dalam agama yang kekristenan itu tidak ada istilah 1/10-an, 20-an, 30-an, nggak ada. Seberapa yang mau dikasih jemaat. Begitu. Karena di dalam kekristenan barang siapa yang bekerja, dia mendapatkan upahnya. Jangan ada satu istilah dalam hukum Taurat itu, janganlah memberangus lembu yang sedang mengirik. Jadi kalau lembu sedang mengirik, dia sambil makan itu jangan diberangus mulutnya begitu, Pak. Jadi kalau orang kerja itu dia patut mendapatkan upahnya. Jadi kalau ada gembala gereja, kepala gereja gitu ya, dia sudah mengurusi hidupnya jemaat, dia ngurusin masalah-masalah keimaman jemaat dan lain sebagainya, dia patut mendapatkan upahnya. Bahkan saya sebagai orang yang mengatakan bahwa jangan ada pendeta atau gembala gereja yang sampai dia lapar. Bagaimana dia mau memberitakan firman Tuhan kalau dia lapar? Begitu. Tapi yang saya kritik adalah gembala-gembala gereja yang hedon, yang glamor. Nah itu. Yang seperti itu yang nggak boleh. Tapi kalau dia punya rumah dan punya kendaraan, menurut saya itu wajar. Iya. Gitu. Jangan sampai dia lapar, jangan sampai dia tidak punya tempat tinggal, jangan sampai dia nggak punya langkah untuk berjalan. Tapi kalau dia misalnya mengkoleksi motor Harley Davidson seperti Abdul Somad, mengkoleksi mobil Lamborghini, kalau itu udah nggak beres. Mengkoleksi tas-tas mewah Hermes, Chanel, itu